Persib tampil luar biasa, Persis Solo dibuat sangat kerepotan meladeni permainan ngotot Persib Bandung. Laga super seru baru saja tersaji antara Persib Bandung versus Persis Solo dalam lanjutan pekan terakhir BRI Liga 1 2024-2025. Ya, bermain di depan puluhan ribu bobotoh, Persib tampil cukup hati-hati di awal pertandingan dan kesulitan membongkar pertahanan Persis Solo. Namun memasuki pertengahan babak pertama, Persib Bandung benar-benar tampil ngotot. Peluang-peluang terus digencarkan pasukan Bojan Hodak, mulai dari Mark Locke, Tyrone Del Pino, Beckham Putra, Gervane Castaner dan Edo Febriansyah terus-menerus menggempur pertahanan Persis Solo. Namun, Gianluca Pandenu yang merupakan kiper Persis Solo bermain begitu luar biasa hari ini. Meski begitu, penampilan Gianluca Pandenu bukan berarti tanpa celah. Hal tersebut terbukti setelah Gustavo Franca berhasil membobol gawang Gianluca tanpa ampun. Wajar saja jika Persib Bandung tampil begitu ngotot di pertandingan kali ini. Hal ini lantaran Maung Bandung ingin menutup pesta juara ini dengan manis. Hal ini juga sempat diutarakan Bojan Hoda sebelum laga, di mana, dalam konferensi pers jelang pertandingan, Hoda mengatakan bahwa meskipun hasil laga tidak akan memengaruhi status juara Persib, target kemenangan tetap menjadi prioritas utama. Hoda juga mengakui tantangan dalam menghadapi Persis Solo, yang tampil konsisten dalam beberapa laga terakhir. Namun, ia optimis dukungan penuh supporter di kandang akan menjadi energi positif bagi tim. Kami tahu hasil pertandingan ini tidak akan mengubah posisi kami sebagai juara. Namun, kami tetap bertekad meraih kemenangan demi memberikan yang terbaik untuk para bobotoh. Bermain di hadapan bobotoh memberikan semangat ekstra. Saya akan menurunkan 11 pemain terbaik dan fokus untuk meraih 3 poin di laga pamungkas ini, ungkap Bojan Hoda sebelum laga. Tak pernah ada tawaran resmi, Ciro akhirnya ungkap alasan mengapa dirinya harus rela tinggalkan Persib Bandung. Kepergian Ciro Alves dari Persib Bandung masih meninggalkan banyak pertanyaan di kalangan bobotoh dan para pengamat sepak bola. Dalam pernyataan terbarunya sekaligus klarifikasi terkait kepergiannya, Ciro menegaskan bahwa selama proses negosiasi, manajemen Persib hanya memberikan tawaran secara verbal, tanpa ada kontrak resmi yang diajukan kepadanya. Ciro mengungkapkan bahwa pada awal pembicaraan di bulan November dan Desember, dia mendapatkan informasi dari perwakilan klub bahwa jika ingin bertahan, durasi kontrak yang ditawarkan hanya 1 musim dengan gaji yang akan diturunkan dari sebelumnya. Saya hanya melakukan pembicaraan awal pada bulan November dan Desember. Dia Aditya berbicara kepada saya juga, dan mengatakan, saya hanya bisa memberikan Anda kontrak 1 tahun dengan gaji yang diturunkan. Setelah itu, tidak pernah ada pembicaraan lagi, ungkap Ciro Alves. Meski begitu, Ciro memilih tetap menunggu, berharap ada perkembangan atau tawaran resmi yang bisa memperjelas masa depannya di Persib. Namun, kenyataannya hingga kontraknya habis pada akhir April 2025, tidak ada lagi pembicaraan lanjutan yang terjadi. Ciro juga menegaskan bahwa semua komunikasi terkait tawaran tersebut hanya sebatas verbal dan belum pernah disampaikan secara resmi melalui dokumen kontrak. Saya menunggu, dan menunggu. Kemudian saya berbicara lagi. Saya bilang, kontrak saya berakhir pada 30 April, saya akan mengumumkan bahwa saya akan pergi pada 27 April. Itu secara verbal, mereka hanya melakukan pembicaraan, tidak ada tawaran resmi, ujar Ciro Alves. Situasi ini menjadi salah satu alasan utama mengapa Ciro akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Persib dan menerima tawaran dari klub lain yang memberikan kontrak lebih jelas dan menguntungkan secara finansial. Pemain asal Brazil itu juga menyayangkan adanya berbagai spekulasi negatif di luar sana yang mengaitkan kepergiannya dengan masalah uang atau pertengkaran dengan manajemen. Meski begitu, Ciro tetap menghargai Persib sebagai klub yang sudah memberinya banyak kenangan dan prestasi selama 3 tahun terakhir. Klarifikasi dari Ciro ini diharapkan bisa mengakhiri berbagai rumor yang beredar dan memberikan gambaran yang jelas mengenai proses negosiasi kontraknya dengan Persib Bandung. Saya sedih karena banyak orang berkata buruk tentang saya, tentang istri saya, soal uang. Itu tidak benar, tolong hentikan ini. Saya mencintai klub ini, saya sangat menghormati para pendukungnya. Saya tidak marah karena saya ternyata tidak bisa bertahan. Ini hal yang wajar dalam sepak bola, jelas Ciro Alves. Timnas Indonesia kembali tanpa pemain Persib. Begini reaksi di luar dugaan Bojan Hodak. Sebagaimana yang diketahui,
Timnas Indonesia resmi memanggil 32 pemain untuk menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, dari 32 nama tersebut, tidak ada satupun pemain dari Persib Bandung. Situasi ini menimbulkan banyak pertanyaan dari publik sepak bola Indonesia. Mengingat, skuad Maung Bandung baru saja mencatatkan sejarah dengan menjuarai kompetisi Liga 1 2024-2025. Pelatih Persib, Bojan Hodak, enggan memberikan komentar soal situasi tersebut. Menurutnya, keputusan pemanggilan pemain ke Timnas Indonesia merupakan kewenangan pelatih utama Patrick Kluivert. Kendati begitu, pelatih asal Kroasia ini melihat ada sisi positif dari tidak ada anak asuhnya ke Timnas Indonesia. Mark Locke dan kawan-kawan tentunya memiliki kesempatan untuk berlibur setelah menjalani kompetisi yang cukup panjang. Untuk ini silakan tanyakan ke Kluivert. Untuk ini, saya tidak bisa menjawabnya. Ya, mungkin bagus karena beberapa pemain terlalu banyak menghadapi pertandingan, terlalu banyak bermain. Jadi untuk istirahat, itu bagus, ungkap Bojan Hodak. Mengenai sosok pemain Persib yang pantas membela Timnas Indonesia, Bojan dengan tegas enggan menjawab. Pelatih berusia 54 tahun ini tidak mau menimbulkan masalah untuk kedepannya. Jangan tempatkan saya dalam masalah. Dengan begini, Anda akan menempatkan saya dalam masalah. Jadi soal itu silakan tanyakan kepada pelatih tim nasional dan jangan tanya pada saya. Jika saya pelatih tim nasional, saya akan menjawab itu, jelas Bojan Hodak. Bobotoh dibuat sedih, Kevin Mendoza tulis pesan menyentuh usai resmi pamit dari Maung Bandung. Penjaga gawang Persib Bandung, Kevin Ray Mendoza resmi mengumumkan bahwa dirinya akan meninggalkan klub pada akhir musim ini, dengan laga melawan Persis Solo sebagai pertandingan terakhirnya. Melalui unggahan dalam akun Instagram pribadinya, Kevin menyampaikan bahwa ini adalah momen-momen terakhirnya berseragam Maung Bandung. Pesepak bola berdarah Filipina itu mengaku berat meninggalkan Persib, yang disebutnya telah menjadi keluarga dalam 1,5 tahun terakhir. Dia menganggap masa-masa bersama Persib merupakan pengalaman terbaik dalam karir sepak bolanya. Kevin juga mengungkapkan rasa syukurnya atas dukungan luar biasa Bobotoh yang selalu menunjukkan cinta, kegembiraan, dan semangat terhadap klub. Dia mengatakan keputusannya itu bukan hanya perpisahan dengan klub, tetapi juga dengan kota yang telah menjadi rumah, serta Bobotoh yang disebutnya telah menunjukkan dedikasi tinggi kepada Persib. Ini benar-benar pengalaman sepak bola terbaik dalam hidup saya dan saya tidak akan pernah melupakan waktu yang kita miliki bersama. Sejak datang ke Bandung, selalu menjadi harapan dan niat untuk tinggal di sini selama bertahun-tahun, tapi kadang satu pintu tertutup dan satu lagi terbuka. Menjadi juara berturut-turut dengan memenangkan Liga 2 musim berturut-turut dan merayakan dengan seluruh kota Bandung. Ini benar-benar mimpi yang menjadi kenyataan bagi saya, ungkap Kevin Ray Mendoza. Kita bot-botnya ada dua kok, ada di dalam sama di luar. Di dalam bot langsung jadi dalam bot ya.